Shalom. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam Tuhan jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan semua beban akan terlepas. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai ibadah ini. Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Kau ya Bapa. Jikalau sore hari ini kami kembali datang, kami ingin mencari Engkau Tuhan. Kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Mari Engkau urapi ya Tuhan setiap kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami akan fokus untuk memuji menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau tolong setiap kami untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah worship anthem ini ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, sambatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, sambatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Haleluya, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yes. Mari katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau tetap setia Tuhan. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Mari katakan, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku
hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sama.
Raja mulia. Haleluya. Kaulah Raja mulia, ajaib dan perkasa. Kaulah yang ditinggikan, Jesus. Kami menyembah, kami meninggikan-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Kau Raja di atas segala raja, memerintah untuk selamanya. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, rela rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu.
bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Oh haleluya. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya ya Tuhan.
Kami sadar betul Tuhan, kalau kami tetap kuat teguh hari ini Tuhan, menghadapi apapun dalam setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami ketahui bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan, bahwa Engkau berjanji bahwa kami ini adalah orang-orang yang dipilih, ditetapkan, dan diberikan jaminan kehidupan untuk di bumi dan di surga nantinya. Oleh sebab itu, pada saat sore hari ini Tuhan, kami rindu betul untuk kami menikmati waktu-waktu pribadi kami dengan Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati Tuhan janji-janji-Mu, dan menikmati Tuhan setiap jawaban-jawaban dari setiap seruan doa setiap kami. Kami sadar betul Tuhan, tiada pribadi yang memberikan janji kepada kami dan sanggup memenuhi selain hanya Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah. Biarlah sore hari ini Tuhan, lewat pujian penyembahan yang sudah kami berikan, naikkan di hadapan Tuhan, berkenan dan kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Dan saat sore hari ini Engkau sudah siap untuk memberkati lewat kebenaran firman-Mu, boleh menguatkan kami, memperbaharui Tuhan pengharapan kami, dan membuat kami semakin bergairah, bersemangat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tantangan dalam kehidupan kami boleh silih berganti datang Tuhan, tapi satu hal yang kami pegang teguh bahwa promosi daripada Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, dimanapun kami berada pada saat sore hari ini, apapun kondisi dan keadaan kami mau tetap melekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami sore hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan biarlah kami mau belajar untuk mendengar, mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami semua didapati menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan pada saat sore hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba hanya penyampai Tuhan, penyalur Tuhan kebenaran firman Allah. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan ilahi yang boleh memberkati kami semua malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua saudara dimanapun Anda berada hari ini. Ya, mungkin sedang lagi laya-laya di rumah, lagi nyetir, bepergian, atau dimanapun di tempat usaha, dimanapun, sepanjang Anda memiliki sebuah kerinduan untuk mencari wajah Tuhan dalam setiap kondisi keadaan, saya terlalu yakin dan percaya, dan saya berani jamin bahwa Anda semua pasti akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan dan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Bapak Ibu semua saudara, kalau beberapa hari yang lalu saya menyampaikan tentang musim-musim dalam kehidupan kita, ya, hari ini saya akan menyampaikan bahwa menerima promosi atau mengalami promosi yang daripada Tuhan. Banyak orang kalau mendengar kata promosi itu pasti bersuka cita, bergembira. Saya cari tadi di dalam kamus bahasa Indonesia, promosi itu artinya diangkat, diposisikan di posisi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sesuatu kenaikan pangkat, posisi yang mungkin dirindukan oleh banyak orang, tetapi oleh karena prestasi yang diterima, prestasi yang dilakukan, sehingga dia berhak untuk menerima promosi. Ya. Sesuatu yang menyenangkan. Demikian juga bagi setiap kita, umat Tuhan. Kalau kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk kita menerima sebuah promosi daripada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita akan menerima promosi daripada Tuhan, lebih sering kita melihat bahwa ada banyak perkara-perkara, ada banyak tantangan-tantangan, proses demi proses yang harus kita jalani terlebih dahulu sebelum kita menerima sebuah promosi daripada Tuhan. Bapak Ibu semua saudara, ya, di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11, ini seringkali kita semua sudah sering mendengar, membaca, bahkan mungkin menghafal Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa sebab aku, kata Tuhan, ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berharap bahwa di sepanjang kehidupan kita itu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara seperti jalan tol yang lurus, tidak ada hambatan ataupun halangan yang kita rindukan, ya. Karena janji firman Tuhan ini dikatakan rancangan-rancangan itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Tetapi pada kenyataan
Di dalam sepanjang kehidupan kita, seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kerinduan hati kita ataupun keinginan kita. Seringkali ada hal-hal yang justru terbalik posisinya. Ada perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, seolah-olah ayat firman Tuhan ini tidak tergenapi dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan dengan jelas dan tegas, setiap proses dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, dan Tuhan punya kehendak yang terbaik. Sebab apa? Ujung-ujungnya Tuhan memberikan apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan, itu jaminan firman Tuhan. Saya berani berkata bahwa setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti tergenapi dalam setiap kehidupan orang percaya. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Anda rindu dipromosikan oleh Tuhan, itu jalannya pasti berliku terlebih dahulu. Ada perkara-perkara di depan yang harus kita hadapi, ada tantangan, ada proses-proses mungkin penderitaan. Sama seperti ini, ada banyak orang berkata, Om, Pak, saya ingin mengalami sebuah mukjizat. Saya kepingin mengalami mukjizat kesembuhan. Kalau Anda kepingin mukjizat kesembuhan, Anda harus mengalami yang namanya sakit terlebih dahulu. Pak, saya ingin mengalami mukjizat dalam hal keuangan. Anda harus mengalami proses dulu di dalam hal keuangan. Ya, bisa bisnisnya bangkrut ataupun mengalami keuangan yang mulai merosot. Pada waktu tertentu Tuhan menolong sehingga Anda mengalami yang namanya mukjizat dalam hal keuangan. Di dalam perkara-perkara apapun, kalau Anda merindukan sebuah mukjizat pasti ada proses di awalnya. Demikian juga dengan promosi yang daripada Tuhan. Pasti ada prosesnya dan yang namanya proses itu bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa proses yang menurut kita itu enak, ya menyenangkan. Tapi kebanyakan juga ada proses-proses yang menurut kita tidak enak ataupun tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kita mau melihat ada seorang pribadi yang patut kita contoh, kita tiru pada waktu dia masuk di dalam prosesnya Tuhan sebelum dia mengalami sebuah promosi daripada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu ya, karena waktu di sini terbatas, saya mungkin tidak bisa membacakan ayat per ayat ya, tapi saya akan menceritakan terlebih dahulu. Ada satu pribadi yang begitu luar biasa namanya Yusuf. Ya, kita kenal kan, nama ini tidak asing bagi telinga kita. Seringkali kita mendengar kata Yusuf. Ya. Yusuf ini dilahirkan di keluarga yang berpaham KB, ya. Bukan keluarga berencana tapi keluarga besar. Kenapa? Karena Yusuf ini dilahirkan dari keluarga di mana dia punya 11 ya, saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Jadi jumlah total dalam keluarga 13 orang. Dilahirkan dari seorang ibu yang namanya Rahel, bapaknya namanya Yakub. Ya. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa si Yusuf ini memiliki sebuah anugerah, ya, privilege bahwa dia sangat dikasihi oleh orang tuanya, terlebih papanya. Kenapa? Alasan yang pertama bahwa Yusuf ini dilahirkan pada masa tuanya papanya. Yang kedua, Yusuf ini dilahirkan dari seorang mama yang dicintai, sangat dicintai oleh papanya, yaitu Rahel. Kita tidak bahas mengenai masalah itu, tapi saya akan bahas mengenai masalah si Yusuf tadi itu. Si Yusuf ini karena dia sangat dikasih oleh papanya sehingga diperlakukan berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, si Yusuf dibuatkan jubah yang maha megah, yang begitu luar biasa ya diberikan kepada Yusuf, sehingga ini memunculkan sebuah potensi kebencian, iri hati oleh saudara-saudara yang lain. Ya. Perlakuannya berbeda, tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi kalau mungkin orang yang dikasih diperlakukan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain, pasti akan mengalami perlakuan-perlakuan berbeda dalam rumah tangganya. Ya, seringkali seperti itu kan. Mungkin makan, ya dalam hal makan diberikan porsi yang lebih baik. Dalam hal main, kalau diberikan mainan pada waktu itu mungkin ada mainan diberikan porsi yang lebih. Ini memunculkan sebuah potensi saudara-saudara yang lainnya bisa iri, dengki ataupun benci. Demikian juga dengan Yusuf dengan saudara-saudara yang lain. Singkat cerita di dalam Alkitab diceritakan bahwa si Yusuf yang dikasih tadi ini, si Yusuf yang muda umur 17 tahun, dia diberikan mimpi oleh Tuhan. Ada 2 mimpi yang dia dapatkan. Yang pertama mimpinya yaitu suatu ketika dia bermimpi bahwa pada waktu dia ada sedang di ladang, ya dia mengikat berkasnya, tiba-tiba ada 11 berkas yang lain itu yang mendatangi berkasnya Yusuf dan menyembah, ya, menyembah kepada berkasnya si Yusuf. Mimpi yang kedua itu di dalam mimpinya itu ada matahari, bulan dan 11 bintang itu menyembah kepada Yusuf. Dan pada waktu kedua mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya, ini semakin membuat benci saudara-saudaranya. Sebab apa? Dari arti mimpi ini bisa diartikan bahwa apakah ya Yusuf ini
akan menjadi pemimpin buat mereka. Sebab dikatakan berkas-berkas kakaknya semua itu menyembah kepada berkasnya Yusuf. Dan yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Ini artinya di dalam rumah tangganya dan keluarga itu 11 kakaknya tadi dan orang tuanya itu menyembah kepada Yusuf. Ini semakin membuat saudara-saudaranya ini membenci. Semakin memiliki perasaan dengki kepada Yusuf. Padahal kalau kita mau telusuri dan pelajari Bapak Ibu semua saudara, sebetulnya bukan salahnya Yusuf kalau dia dicintai oleh orang tuanya, diperlakukan lebih dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain, itu bukan salahnya Yusuf. Sebetulnya kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, ini salahnya orang tuanya sebetulnya. Sehingga Yusuf ini akhirnya dimusuhi karena keberadaannya dia tadi itu. Dan yang kedua, bukan salahnya Yusuf juga untuk menerima mimpi. Ya, tidak pernah direncanakan dan tidak pernah diminta, tetapi mimpi itu ujung-ujung datang dalam kehidupan Yusuf. Dan pada waktu diceritakan, justru menimbulkan hal-hal yang malah kurang baik. Ya. Bapak Ibu semua saudara, seringkali kalau kita menerima mimpi daripada Tuhan, ya, ada sesuatu yang Tuhan berikan ya, dalam kehidupan kita, mungkin itu bisa berupa nubuatan. Ya. Ada juga berupa mimpi-mimpi seperti yang dialami Yusuf. Pada waktu kita menceritakan itu kepada orang-orang, belum tentu semua orang itu mendukung dengan mimpi kita. Ya. Oleh sebab itu kita mau belajar lebih waspada untuk pada waktu kita mau menceritakan nubuatan-nubuatan yang kita terima ataupun mimpi-mimpi yang kita terima daripada Tuhan, itu kita menceritakan kepada orang-orang yang tepat supaya kita akan mendapatkan dukungan, kita akan mendapatkan support, ya, bukan malah dimusuhi Bapak Ibu, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah mimpi ini diceritakan, ya, ada sebuah kesempatan yang terjadi. Suatu ketika pada waktu kakak-kakaknya sedang angon wedus, ya kan, mengembalakan kambing domba yang ada, si bapaknya ini ujuk-ujuk menyuruh si Yusuf muda tadi itu untuk pergi melihat ya, keadaan kakak-kakaknya yang sedang ada di ladang, yang mengembalakan kambing domba yang ada. Dan si Yusuf muda tadi dengan berpakaian mewahnya tadi, dia datang untuk mencari posisinya di mana kakak-kakaknya. Dan pada waktu dilihat, menurut Alkitab dikatakan dari jauh kakak-kakaknya melihat si Yusuf. Ya. Oh, itu pemimpi, ya, orang yang memimpi. Ya, kita berkesempatan untuk membunuh dia. Kakak-kakaknya sudah dari jauh merencanakan untuk menghilangkan nyawa Yusuf, membunuh Yusuf. Ya. Kita melihat proses pertama yang sedang dialami oleh Yusuf pada waktu dia setelah menerima mimpi. Ya. Kita melihat yang pertama bahwa dia sedang menghadapi sebuah kondisi bahwa keluarganya sendiri, kakak-kakaknya, darah dagingnya sendiri berencana untuk membunuh si Yusuf. Dan pada waktu si Yusuf semakin mendekat, setelah itu ditangkap. Untungnya Bapak Ibu, ya, ada salah satu kakaknya yang namanya Ruben, dia sempat berbicara, jangan kita bunuh, ya, mending kita masukkan ke dalam sumur. Di situ ada beberapa sumur kosong sehingga apa yang disampaikan oleh si Ruben itu disetujui oleh yang lain. Si Yusuf muda tadi dimasukkan ke dalam sumur. Ya, kalau saya melihat ada sebuah kebetulan demi kebetulan, kita akan melihat nantinya. Ya, kebetulan pertama, ya, yang dialami oleh si Yusuf tadi itu, seharusnya dia sudah menerima kenyataan bahwa dia harus mati di tangan kakak-kakaknya sendiri. Ya. Tetapi kalau itu terjadi, berarti mimpi Yusuf akan mati juga di sana. Tuhan punya rencana yang lain, sehingga kebetulan yang pertama Tuhan izinkan. Sepertinya itu kebetulan, tapi saya di akhirnya nanti akan menyampaikan bahwa ini bukan kebetulan. Seolah-olah sepertinya kebetulan. Ya. Si Ruben, dia memiliki sebuah ide, jangan dibunuh, dimasukkan sumur, ini yang pertama. Setelah ada di dalam sumur, Bapak Ibu, tiba-tiba juga kebetulan yang kedua yang terjadi, ada seorang kafilah dari Ismail yang lewat di daerah di mana mereka sedang berada. Dan pada waktu itu muncul teman-teman, kakak-kakaknya dia berkata demikian, kita kalau membunuh adik kita percuma, nggak dapat apa-apa, mending kita jual aja untuk jadi budak. Dan betul Bapak Ibu, pada waktu saudagar Midian lewat di sana, maka diangkatlah si Yusuf adiknya tadi itu dan dijual kepada saudagar Midian untuk dijadikan budak. Ini seolah-olah kebetulan yang kedua sedang terjadi. Ya, bahwa si Yusuf tadi yang seharusnya dia mungkin mati kelaparan dan kehausan di dalam sumur, itu enggak jadi, diangkat, dijual kepada saudagar Midian yang ada. Dan setelah itu ada kebetulan yang ketiga, setelah dibeli oleh saudagar dari Midian, dibawalah si Yusuf ke Mesir dan dijual untuk dijadikan budak. Kebetulan yang ketiga, si Yusuf dijual kepada seseorang yang namanya Potifar. Ya. Siapa Potifar Bapak Ibu? Saya melihat di dalam Alkitab, Potifar ini bukan orang sembarangan.
tapi dia seorang yang punya kedudukan tinggi di Mesir. Dikatakan bahwa Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun, dan dia adalah seorang kepala, seorang kepala pengawal raja. Dikatakan posisinya ini tidak main-main, seorang yang punya jabatan yang cukup penting di sebuah kerajaan. Dia sehari-harinya ada di istana kerajaan dan dia sebagai seorang kepala pengawal raja. Kalau dikatakan pengawal raja berarti setiap hari pasti ada di lingkungan raja dan dia kepalanya. Jadi seorang yang begitu punya posisi. Tidak kebetulan ini terjadi. Yusuf dijual dan dibeli oleh seorang yang namanya Potifar. Ditempatkan dalam rumah tangganya untuk mengatur segala urusan yang ada di rumah tangganya si Potifar tadi. Dan berjalan beberapa waktu, istri Potifar, kebetulan yang selanjutnya, istri Potifar ini tertarik dengan seorang yang namanya Yusuf. Nanti Bapak Ibu semua bisa pelajari di dalam Alkitab, dikatakan di sana Yusuf ini memang cantik parasnya, elok parasnya, seorang yang menarik begitu ya, sehingga membuat hatinya si istri Potifar ini tertarik untuk menggoda si Yusuf muda tadi itu. Kalau mungkin kita melihat ceritanya, Yusuf akhirnya tidak sampai jatuh di dalam dosa. Banyak orang yang mempelajari, mungkin istrinya sudah tua, istrinya Potifar tadi, seorang tante-tante kemungkinan. Tapi kalau saya mau memberikan penjelasan Bapak Ibu, namanya seorang istri dari seseorang yang punya posisi tertinggi di sebuah kerajaan Bapak Ibu. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa sejak mudanya si Potifar ini punya prestasi yang cukup bagus. Posisinya kalau hari ini dia ditemui sebagai seorang kepala pengawal, dia pada waktu track record dalam kehidupannya, prestasinya dari sejak muda itu pasti cukup bagus. Punya posisi, punya prestasi yang bagus pasti wanita yang menjadi pendampingnya pun tidak mungkin main-main pasti dipilih dari seorang wanita yang paling cantik di sana setelah itu karena dia istri seorang pejabat, keuangannya cukup sehingga setiap hari saya dapat bocoran bahwa setiap hari si istri Potifar itu ada di salon untuk pedicure, manicure mempercantik diri ke salon, krimbat dan lain sebagainya, dan dia juga ikut juga kelas-kelas seperti fitness, renang lah dan senam dan sebagainya sehingga bodinya pun jadi bagus. Jadi kalau kita melihat tampilan dari istri Potifar pasti sangat cantik. Tetapi dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa si Yusuf tidak jatuh dalam hal ini. Itu kebetulan yang selanjutnya. Selanjutnya dikatakan setelah si Yusuf digoda dan dirayu tidak sampai jatuh. Dan kita tahu ceritanya bahwa si Yusuf tadi itu melarikan diri sehingga si istri Potifar itu mangkel, pegel, dia sampai betul-betul kepingin membalas dendam. Sehingga pada waktu suaminya si Potifar dia pulang ke rumah, si istri Potifar melaporkan bahwa dibalik kenyataannya bahwa dikatakan bahwa si Yusuflah yang mendekati istrinya dan ingin macam-macam dengan istrinya. Sehingga si Potifar tadi itu marah sekali. Yang mendengar informasi ini dan memanggil si Yusuf dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Saya melihat Bapak Ibu, kalau ini tidak ada penyertaan dan perlindungan Tuhan, pada waktu posisi seperti ini Yusuf pasti akan dihukum mati. Kebiasaan umumnya di zaman Alkitab Perjanjian Lama, orang yang melakukan sebuah perbuatan perzinahan, hukumannya itu dirajam dengan batu, dibunuh. Tapi kita melihat Potifar yang punya kekuasaan yang cukup tinggi, dia punya power yang cukup besar, dia tidak melakukan hal itu. Justru si Yusuf tadi itu dijebloskan ke dalam penjara. Dan kebetulan yang selanjutnya bahwa penjara di mana Yusuf berada itu pun penjara di mana ditahan di sana tuh orang-orang kerajaan yang punya salah kepada raja. Jadi bukan orang sembarangan. Orang-orang yang punya kesalahan terhadap raja yang dimasukkan ke sana itu. Dan Yusuf ada di sana. Dan kebetulan yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa si Yusuf tadi yang sudah ada di dalam penjara, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada orang-orang kerajaan yang melayani raja, yaitu juru minuman dan juru roti yang setiap hari melayani raja, itu melakukan sebuah kesalahan sehingga kedua orang ini dijebloskan juga ke dalam penjara dan dimasukkan satu sel dengan si Yusuf. Ini kalau kita melihat ada sebuah sutradara, kalau kita melihat arus ceritanya itu betul-betul sedemikian indahnya, seolah-olah dari sudut pandang kita. Tetapi kalau kita melihat Yusuf pada waktu mengalami itu dia tidak suka dengan kondisi keadaan yang sedang dialami karena kemerdekaannya
dalam hidupnya itu sudah terenggut ya dengan dijualnya dia sebagai seorang budak. Tapi kita melihat rentetan peristiwa yang dialami oleh si Yusuf ya. Pada waktu dia penjara ketemu dengan dua orang-orang yang dekat dengan raja. Kebetulan yang selanjutnya dikatakan bahwa kedua orang ini di dalam waktu yang bersamaan mereka bermimpi. Ya kan, si juru minuman, si juru roti bermimpi dan besok paginya mereka gelisah karena mereka bermimpi tidak tahu artinya. Dan diceritakanlah itu kepada Yusuf dan dikatakan oleh Alkitab bahwa Yusuf sanggup untuk mengartikan mimpi kedua orang itu. Dan betul itu terjadi secara nyata apa yang diartikan oleh si Yusuf tadi. Bahkan si Yusuf titip pesan kepada juru minuman, dikatakan kalau kamu sudah keluar dan kembali kepada posisimu jangan lupakan aku. Ya. Dengan perkataan lain, balas budimu kepadaku. Ya, sampaikan kepada raja tentang kondisi keadaan yang sedang aku alami. Sebetulnya aku tidak layak ada di tempat ini. Ya, proses dalam perjalanan kehidupanku sampai aku ada di sini sebetulnya itu tidak semestinya. Tolong ceritakan supaya aku dikeluarkan dari penjara ini. Bapak Ibu, ini kebetulan demi kebetulan yang terjadi. Kebetulan yang terakhir dikatakan bahwa raja, ya, dikatakan raja bermimpi juga. Dan pada waktu dia bermimpi, ya, dia gelisah. Dia tidak tahu apa arti dari mimpinya ini. Ya, sehingga dia panggil para ahli-ahli yang bisa mengartikan mimpi, ahli nujum dan lain sebagainya, untuk mengartikan mimpinya dari si raja tadi itu. Tidak satu pun dari mereka yang bisa mengartikan. Dan si juru minuman dia mulai teringat, oh iya ya, dulu saya ada pada waktu 2 tahun yang lalu, pada waktu saya ada di penjara dan saya bermimpi bersama dengan juru roti, ya, mimpinya diartikan dan kenyataannya sesuai dengan apa yang diartikan. Dan dia berkata kepada si raja, "Raja, aku tahu seseorang yang bisa mengartikan mimpi dari raja." Dan diceritakan dan singkat cerita, di hari itu juga si Yusuf yang ada dalam penjara itu dipanggil oleh kepala penjara, dimandikan, didandani, dipakai jubah yang bersih dan sebagainya untuk menghadap raja. Dan Yusuf sanggup untuk mengartikan mimpi dari mimpi yang diartikan oleh raja. Dan di hari itu juga si Yusuf tadi yang mengalami proses demi proses dalam kehidupannya, ya, kurang lebih 13 tahun Bapak Ibu. Ya, pada waktu dia menerima mimpi itu di usia 17 tahun dan pengenapan terjadi, promosi daripada Tuhan terjadi itu di usia Yusuf 30 tahun. Dan di saat itu juga kalau Bapak Ibu semua baca di dalam Alkitab itu dikatakan demikian Bapak Ibu. Aku mengangkat engkau menjadi orang kedua setelah raja. Ya. Tidak ada seorang pun di Mesir yang bisa bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Artinya apa? Bahwa apapun yang akan dilakukan oleh penduduk Mesir itu atas sepengetahuan dari Yusuf. Ini sebuah posisi yang sangat begitu luar biasa Bapak Ibu. Promosi yang begitu besar yang dialami oleh Yusuf. Tetapi kita melihat Bapak Ibu bahwa proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan Yusuf yang sepertinya tadi saya katakan seperti kebetulan demi kebetulan, tapi saya mau katakan bahwa semua itu sudah ada di dalam rencana besar Tuhan. Ya. Kita punya sutradara agung yang begitu besar yang mengatur sedemikian indah dari setiap proses kehidupan kita. Meskipun proses itu tidak nyaman, meskipun proses itu adalah hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi seizin Tuhan dari setiap proses demi proses yang terjadi dalam setiap hidup kita, itu ada kaitannya, ada tujuannya. Ya. Dan kita melihat Bapak Ibu, di akhir ceritanya bahwa si Yusuf tadi itu betul-betul menggenapi mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya sewaktu dia usianya 17 tahun. Amin. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa setiap kita, ya, itu punya panggilan, punya mimpi, tujuan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan saya terlalu yakin dan percaya siapapun Anda, ya, mungkin Anda berpikir, Pak, saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang tidak mampu, dari orang tua yang tidak berpendidikan dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa sejak Anda di kandungan ibu saudara, Tuhan sudah punya rencana besar atas setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak yang harus Anda genapi dalam hidup ini. Ya. Nanti kita akan melihat responnya Yusuf, kok bisa dia akhirnya betul-betul mengenapi mimpi yang sudah Tuhan berikan atas kehidupannya. Kita akan belajar bersama nantinya. Tapi satu hal yang kita perlu ketahui bahwa setiap Anda, siapapun Anda hari ini, mungkin engkau pendidikannya cuman SMA, SD, SMP, SMA. S3 maksudnya, SD, SMP, SMA. Atau mungkin bahkan engkau tidak berkesempatan untuk menikmati bangku pendidikan.
Engkau adalah orang yang sangat sederhana. Ya. Siapapun Anda, sepanjang Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya terlalu yakin dan percaya bahwa hidupmu ada dalam jaminan masa depan Tuhan. Ya. Pasti ada rencana besar Tuhan yang bakal kau genapi dalam kehidupanmu. Pak, sampai hari ini aku belum mengalami. Tunggu, mungkin engkau pasti ada di posisi seperti Yusuf, masih di rumah Potifar. Atau engkau hari ini ada di penjara seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Atau mungkin engkau sedang dilupakan oleh juru minuman. Bapak Ibu semua saudara, saya mulai berpikir dan saya mulai mengamati kisah Yusuf ini. Kalau misalnya Yusuf tidak diizinkan Tuhan untuk dimasukkan kepada sumur, dijual sebagai budak, masuk ke rumah Potifar dan ada di penjara, ya, dan dilupakan oleh juru minuman, saya masih menyaksikan, meragukan kira-kira Yusuf bisa enggak menggenapi mimpi Tuhan, ya, dengan waktu 13 tahun. Kalau kita melihat Bapak Ibu, waktu 13 tahun ini bisa dikatakan pendek, juga bisa dikatakan panjang, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Maksud saya gini, ya, 13 tahun itu akan menjadi waktu yang panjang kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi kalau kita melihat endingnya, kita melihat tujuan akhirnya di mana Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di Mesir, itu 13 tahun menjadi waktu yang pendek. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu, kalau Yusuf tidak mengalami proses tadi, ya kan? Yusuf muda tadi setelah dia menerima mimpi, dia rindu untuk menggenapinya dan dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, saya akan merantau ke Mesir. Ya, saya akan bekerja di sana, saya akan mencari pengalaman di sana." Ya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, kira-kira bapaknya ini mengizinkan enggak? Saya terlalu yakin dan percaya bahwa bapaknya tidak akan pernah mengizinkan. Kenapa? Alasannya yang pertama, bahwa Yusuf ini satu-satunya anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Betul nggak Bapak Ibu? Sangat sayang sekali. Kalau Bapak Ibu pelajari nanti di Alkitab, kalau Bapak Ibu baca, ya dikatakan di sana pada waktu si bapaknya menerima informasi tentang kematian Yusuf, itu bapaknya nangis, bahkan dia katakan, "Aku akan menjadi orang yang menderita sampai seumur hidupku." Sangat-sangat mencintai, tidak akan mungkin diizinkan. Yang kedua, bapaknya ini bukan orang yang miskin, tapi Yakub ini orang yang sangat kaya. Kalau mungkin dia berkata, "Bapak, aku mau bekerja di Mesir, aku mau cari pengalaman," pasti papanya Yakub pasti ngomong, "Kamu tidak perlu jauh-jauh ke sana, dekat-dekat Bapak aja, tak kasih modal untuk bekerja." Kalau kita ngomong hari ini loh ya kan? Pasti itu yang terjadi. Tidak akan mungkin bisa Yusuf pergi ke Mesir dan dia menjadi orang yang kedua di Mesir, yang akhirnya nantinya si Yusuf ini bisa memelihara sebuah kehidupan dari sebuah generasi. Ya, pasti prosesnya akan sedemikian lama kalau toh pun tidak lewat proses yang tadi. Ya, lah kita tinggal mau pilih, kita mau lewat proses yang cepat atau proses yang lama. Kalau proses lama ya seperti hal yang tadi itu. Tapi kalau proses yang cepat bisa lewat yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kerjakan. Yaitu proses yang menurut daging kita tidak nyaman, tidak enak. Tapi Tuhan lebih tahu, lebih mengerti. Ya, kita lihat terlebih dahulu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata demikian. "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Kita harus berpegang kepada ayat firman Tuhan ini, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya, dari hal-hal yang mungkin itu sepertinya sebuah kebetulan demi kebetulan, tetapi percayalah dan ketahuilah bahwa semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan punya rencana dari setiap proses demi proses, dari setiap bagian demi bagian, sama seperti puzzle, gambar puzzle Bapak Ibu. Bagaimana gambar puzzle ini pada waktu masih amburadul, yaitu tidak bisa dinikmati. Tetapi pada waktu dipasang dari satu kesatuan dipasang lebih, akhirnya mendapatkan sebuah gambar yang begitu indah. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Pada waktu kita masuk dalam proses demi proses yang ada, ketahuilah bahwa itu bagian-bagian yang Tuhan izinkan untuk penggenapan rencana Tuhan. Ya, kita mau lihat sikap apa sih yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia akhirnya tetap kuat menghadapi setiap proses sampai betul-betul dia mengalami promosi daripada Tuhan. Yang pertama, ya, Yusuf ini selama proses di dalam perjalanan kehidupannya pada waktu di rumah Potifar dan pada waktu di penjara, ya, kita melihat, kita pelajari dalam Alkitab, Yusuf ini menunjukkan sebuah karakter yang berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah Kejadian 39 ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa ya, adapun Yusuf tadi itu, ya, manis sikapnya,
Ya, kita tidak bicara mengenai masalah elok parasnya, tapi manis sikapnya. Berbicara tentang hal apa ini? Berbicara tentang sebuah karakter. Ya. Di situasi, di kondisi di mana dia sebagai budak sekalipun yang sudah tidak punya kemerdekaan atas hidupnya, si Yusuf tetap mempertontonkan sebuah karakter yang baik, karakter yang manis, karakter yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan tuannya. Ya. Harusnya bagi setiap kita Bapak Ibu, apapun yang sedang Tuhan izinkan dalam proses kehidupan ini, tunjukkanlah, pertontonkanlah karakter ilahi. Ya. Karakter sebagai anak-anak kerajaan. Kita harus tampil berbeda dalam menghadapi sebuah kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, bahwa Yusuf ini dikatakan oleh Alkitab, ya, dia seorang yang berdedikasi atau berintegritas. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang integritas. Saya tidak akan membahas tentang hal ini, tapi saya akan katakan bahwa si Yusuf ini ya di dalam perjalanan kehidupannya dia adalah seorang yang berintegritas, seorang yang berdedikasi. Ya, di mana? Ya, kalau Bapak Ibu baca, pada waktu dia di rumah Potifar, pada waktu ada banyak pekerjaan yang dipercayakan untuk dikerjakan oleh Yusuf, dan pada waktu dia ada di penjara, dipercaya oleh kepala penjara untuk melakukan tugas-tugas harian, itu dilakukan dengan maksimal. Ya. Sehingga Yusuf menjadi kesukaan, baik bagi tuannya Potifar maupun dari kepala penjara. Ini yang menunjukkan bahwa si Yusuf tadi dengan kepercayaan apapun, tanggung jawab yang diberikan itu dikerjakannya dengan maksimal, dengan berintegritas dan berdedikasi. Yang ketiga apa? Ya, dia senantiasa berespon benar. Ini perlu Bapak Ibu semua saudara bagi kita semua. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya, hendaklah kita berespon benar. Mungkin kita disakiti oleh orang lain, kita difitnah oleh orang lain. Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita dengan sebuah tujuan untuk mempertajam kita. Yusuf, ya, dia ada di rumah Potifar itu pun oleh karena saudara-saudara sendiri yang menjual Yusuf jadi budak. Ya. Orang-orang dekatnya, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia cintai, tapi justru orang-orang ini yang menjual Yusuf. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Seringkali dalam hidup ini Tuhan izinkan orang-orang dekat kita, orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai seorang sahabat yang Tuhan izinkan itu menggesek kehidupan kita. Biarlah kita tetap berespon benar. Demikian pada waktu dia di rumah Potifar, dia tetap berespon benar bahwa ini bagian dari perjalanan hidupnya yang nantinya dia pasti akan mengalami penggenapan dari mimpinya. Pada waktu dia ada di penjara, dia tetap berespon benar. Ya. Sehingga dia lakukan tugas-tugas yang ada ini dengan baik. Karena dia yakin bahwa suatu ketika Tuhan pasti menggenapi mimpi-mimpi yang diberikan ke dalam hidupnya. Yang selanjutnya dikatakan bahwa Yusuf ini seorang yang beribadah. Ayatnya di mana Pak? Ya, saya memang tidak menemukan di dalam Alkitab bahwa Yusuf ini sedang beribadah ataupun berdoa. Tetapi kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Si tuannya tadi Potifar, dia melihat gini. Dilihatlah oleh tuannya penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Kepala penjara pun berkata demikian. Dilihatlah penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf itu merupakan akibat daripada Yusuf yang hidup melekat mengasihi Tuhan. Amin. Jadi demikian Bapak Ibu, bagi setiap kita apapun yang kau alami dalam hidupmu, ya hari-hari ini meskipun engkau tidak suka, ya karena itu sebuah penderitaan dan sebagainya, tetap engkau menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi, berdoa, ya seperti yang saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu, tetap beribadah dan sebagainya. Selanjutnya, ya, bahwa Yusuf ini adalah seorang yang takut Tuhan. Itu diceritakan pada waktu dia didekati oleh istri Potifar. Ya, Yusuf tidak mau melakukan sebuah kejahatan bukan karena dia takut kepada tuannya, ya, tetapi dia justru takut kepada Tuhan Allahnya. Dikatakan apakah aku mungkin mau menyakiti Tuhan Allahku? Ya. Sedemikian takutnya Yusuf kepada Tuhan Allah yang dia sembah selama ini. Ya, ini begitu luar biasa. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Yusuf ini punya sikap hati yang suka mengampuni. Ya. Bagaimana tahu? Kalau misalnya si Yusuf tadi itu pendendam Bapak Ibu, pada waktu dia ada di Mesir, menjadi orang kedua di Mesir, dia punya kuasa. Untuk apa? Ya, menjebloskan orang-orang yang selama ini telah melakukan kejahatan dalam hidupnya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang menyakiti hati kita, ada orang-orang yang merugikan kita, ada orang-orang yang memfitnah kita. Biarlah kita menjadi orang yang suka mengampuni. Sebab itu bagian dari sikap yang harus kita lakukan untuk kita boleh mendapati hidup kita memenuhi janji atau pemimpi yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau merenungkan Bapak Ibu.
setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Bahwa Tuhan sudah berjanji untuk membawa setiap kita mengalami yang nampaknya promosi daripada Tuhan. Tuhan pasti punya tujuan atas kehidupanmu. Tuhan pasti punya kehendak atas setiap kehidupan kita. Jangan kau berpikir bahwa karena kondisi keadaan yang kau ada hari ini, kau berpikir bahwa kau menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Tidak, saya mau katakan bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Tuhan punya tujuan yang mulia bagi setiap kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan ini. Tapi sebelum semua itu tergenapi, ada proses demi proses yang terjadi dalam hidupmu. Yakinlah, percayalah, belajarlah dari seorang yang namanya Yusuf tadi. Setiap proses demi proses yang terjadi dalam hidupnya, bersikaplah benar di hadapan Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan percaya, sesuai dengan waktu Tuhan, maka promosi itu akan terjadi dalam setiap hidupmu. Haleluya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini, karena kami tahu Tuhan, kalau hari ini kami sedang ada di dalam sebuah posisi keadaan yang tidak nyaman, tidak enak Tuhan. Tapi kami tahu bahwa itu bagian dari proses untuk penggenapan janji-Mu. Bagian dari proses Tuhan untuk kami boleh menggenapi mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Bagian dari proses Tuhan untuk penggenapan di mana promosi itu terjadi. Dan kami yakin dan percaya nantinya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, kami akan dibuat Tuhan terheran-heran. Karena kami mengalami sebuah kondisi keadaan yang tidak pernah kami bayangkan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat-saat ini Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan. Berikanlah kepada kami Tuhan kemampuan untuk kami menyikapi dengan baik dan benar setiap kondisi keadaan yang ada. Sampai kami benar-benar Tuhan di posisi di mana kami dibalikkan keadaan kami. Kami di posisi benar-benar mengalami promosi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang sudah berjanji dan pasti menggenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat waktu untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Terima kasih juga kalau kami diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap janji dan pengenapan-pengenapan yang sedang Kau persiapkan untuk kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bahwa Tuhan sudah berjanji bagi setiap orang yang mau mendengarkan setiap perintah-perintah Tuhan dan taat melakukan setiap hari. Firman Tuhan berkata, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun kau berada diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbungmu diisi penuh oleh Tuhan. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Kandungan ternakmu diberkati oleh Tuhan. Tempat adonanmu diberkati oleh Tuhan. Bakul-bakulmu diberkati oleh Tuhan. Sawah ladangmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah berkatin dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.